Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Araufa dengan NIM 2204644 dari Pendidikan Manajemen Perkantoran 2022A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis standar penilaian pembelajaran pada mata pelajaran sarana dan prasarana di SMK Bina Wisata Lembang. Penilaian pembelajaran merupakan bagian yang esensial dalam sistem pendidikan, terutama dalam memastikan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Di SMK Bina Wisata Lembang, mata pelajaran sarana prasarana berperan penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik, khususnya terkait pengelolaan fasilitas pendidikan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah terkait kualitas soal penilaian. Kualitas soal yang baik dan sesuai dengan standar akan menentukan sejauh mana capaian pembelajaran siswa dan juga memberikan gambaran yang akurat terhadap kompetensi yang dicapai. Sebaliknya, kualitas soal yang rendah dapat menurunkan efektivitas pembelajaran karena dianggap tidak memberikan tantangan atau validitas terhadap pencapaian kompetensi. Isu terkait kualitas soal dalam penilaian telah menjadi fokus penelitian di bidang pendidikan. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak soal penilaian di berbagai institusi pendidikan belum memenuhi standar validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang seharusnya. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara capaian pembelajaran yang diharapkan dengan hasil penilaian yang diperoleh. Standar penilaian yang baik seharusnya tidak mengevaluasi pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan dan kemampuan analisis siswa dalam konteks praktik. Nah, urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis standar penilaian pembelajaran pada mata pelajaran sarana prasarana di SMK Bina Wisata Lembang. Dengan memahami standar ini, guru dan pihak sekolah dapat memperbaiki kualitas soal dan menyelaraskan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di sisi lain, kompleksitas soal juga perlu diperhatikan karena soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit akan mempengaruhi keterampilan berpikir kritis siswa. Soal yang baik seharusnya memiliki tingkat kompleksitas yang seimbang dan disesuaikan dengan kemampuan siswa pada jenjangnya. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana sistem penilaian diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah kejuruan ini. Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek terkait standar penilaian, mulai dari prinsip, instrumen, hingga penerapan penilaian dalam praktik sehari-hari. Selain itu, juga laporan ini mengkaji apakah standar penilaian yang diterapkan sudah sesuai dengan kurikulum yang baru atau belum. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas sedikit tentang evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Mardapi 2017, evaluasi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, tetapi juga menjadi acuan bagi pendidik dalam memperbaiki metode dan strategi pengajaran. Lalu menurut Arikunto 2018, evaluasi yang baik harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, dan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga Hamalik 2019 menambahkan bahwa evaluasi harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kompetensi siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang pertama dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 adalah kerangka klasifikasi tujuan pendidikan yang mengkategorikan kemampuan berpikir siswa ke dalam 6 tingkatan kognitif. Yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga, menerapkan, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, dan yang keenam, menciptakan. Lalu direvisi oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001, menambahkan kata kerja aktif dan menempatkan menciptakan sebagai tingkatan tertinggi. Taksonomi ini sangat berguna dalam merancang kurikulum dan evaluasi pembelajaran karena membantu pendidik merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih sistematis, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta memastikan evaluasi mencakup berbagai tingkatan kemampuan siswa dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, penilaian menurut Nana Sujana 2009 adalah proses sistematis untuk menentukan nilai hasil belajar siswa dan mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu menurut Suharismi Arikunto 2013, penilaian juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait prestasi belajar. Lalu, menurut Ana Sujino 2011, penilaian harus komprehensif mencakup pencapaian akademik, sikap, dan keterampilan siswa, menggunakan berbagai metode seperti tes, observasi, atau tugas proyek. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimum atau KKM menurut Mulyasa tahun 2013 adalah ukuran tingkat pencapaian kompetensi yang diharapkan dari seorang peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penentuan KKM ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kompleksitas materi, kemampuan rata-rata siswa, serta daya dukung sekolah. KKM digunakan sebagai acuan bagi guru dalam mengevaluasi keberhasilan siswa dan sebagai tolak ukur untuk melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan adalah pendekatan eksploratif untuk mengkaji kualitas soal penilaian pada mata pelajaran sarana prasarana melalui wawancara guru. Data soal dan nilai siswa dianalisis menggunakan taksonomi Bloom untuk menilai kompleksitas kognitif serta dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil analisis dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimum sebesar 75 di SMK Bina Wisata Lembang untuk memberikan wawasan tentang kualitas soal dan pencapaian KKM.
Baik, sekarang saya akan masuk ke pembahasan. Yang pertama ada analisis tingkatan soal. Analisis observasi menunjukkan bahwa soal di SMK Bina Wisata Lembang masih pada level lower order thinking skill atau LOTS, karena keterbatasan dalam perencanaan soal yang menguji kemampuan berpikir kritis dan analisis. Banyak soal hanya menguji pengetahuan dasar, bukan kemampuan analisis atau evaluasi. Kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sumber daya, serta kurikulum yang lebih fokus pada kompetensi dasar juga berkontribusi pada hal ini. Di sekolah kejuruan, penekanan pada soal pemahaman keterampilan teknis lebih mengutamakan soal berbasis pemahaman sederhana daripada analisis mendalam. Kriteria ketutusan minimum atau KKM di SMK Bina Wisata Lembang ditetapkan pada angka 75 sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Nilai ini tidak hanya menjadi acuan minimal bagi siswa untuk dinyatakan lulus, tetapi juga mencerminkan standar mutu pendidikan yang diharapkan dari sekolah. KKM 75 disusun dengan mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu tingkat kesulitan dari materi pembelajaran, kemampuan rata-rata siswa dalam menerima dan menguasai materi, serta dukungan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, termasuk tenaga pengajar yang kompeten. Dengan menetapkan KKM pada angka 75, SMK Bina Wisata Lembang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas yang mampu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. KKM ini menjadi tolak ukur yang membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan dukungan tambahan seperti remedial kepada siswa yang membutuhkan. Lalu setelah saya menganalisis menggunakan 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan kemampuan awal, berikut adalah hasil yang saya dapatkan. Yang pertama, kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake juga tinggi, dengan nilai 77,7 dari hasil berikut. Dalam praktik penerapan kompleksitas soal di SMK Bina Wisata Lembang, seringkali terjadi penyesuaian pada soal yang dirancang dalam kategori sulit selama tahap perencanaan. Meskipun pada awalnya soal direncanakan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, saat proses penyusunan akhir, soal tersebut seringkali disederhanakan. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah agar soal tetap sesuai dengan kemampuan mayoritas peserta didik tanpa menghilangkan esensi dari materi yang diujikan. Akibat dari penyesuaian ini, peserta didik mungkin menghadapi soal-soal yang tampaknya lebih mudah dibandingkan dengan harapan awal. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun tampak lebih sederhana, soal-soal tersebut dapat diupayakan agar tetap mencakup aspek-aspek penting dari pembelajaran yang telah dirancang. Tujuan akhir dari langkah ini adalah menjaga keseimbangan antara tantangan akademis dan pencapaian siswa, sehingga standar penilaian yang diterapkan tetap relevan dan adil. Tapi balik lagi ke pembahasan yang tadi pertama, bahwa soal-soal di SMK Bina Wisata Lembang ini masih termasuk ke dalam soal yang LOTS dan belum mencapai kategori HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, selanjutnya bisa dilihat berikut adalah tabel analisis jenis soal menggunakan taksonomi Bloom. Bisa dilihat berdasarkan tabel bahwa keseluruhan dari soal terdapat 7 soal yang masuk dalam kategori C2 atau memahami, 3 soal lainnya termasuk dalam kategori C1 mengingat. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar soal masih pada level pemikiran yang lebih rendah dalam taksonomi Bloom, yaitu kemampuan mengingat dan memahami, yang mana soal ini masih kategori LOTS. Nah, soal-soal pada level ini itu belum bisa digolongkan sebagai soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif pada siswa. Selanjutnya, hasil uji coba validitas. Uji validitas soal merupakan proses penting dalam menentukan sejauh mana sebuah instrumen penilaian seperti soal ujian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam laporan hasil observasi di SMK Bina Wisata Lembang ini, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa soal-soal yang diberikan kepada siswa benar-benar relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Validitas ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti validitas isi yang mengukur apakah soal mencakup seluruh aspek materi yang diajarkan. Validitas konstruksi yang memastikan soal disusun berdasarkan teori atau konsep yang tepat, dan validitas kriteria yang melihat hubungan hasil ujian dengan kinerja siswa di lapangan. Sebuah soal dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Ini berarti bahwa korelasi antara skor butir soal dengan skor total memiliki kekuatan yang cukup signifikan, sehingga soal tersebut dapat dianggap sebagai alat ukur yang sah atau valid. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut berhasil mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan melakukan uji validitas ini, sekolah dapat memastikan bahwa soal-soal yang diberikan mampu mengukur kemampuan siswa secara akurat, sehingga hasil yang diperoleh bisa dijadikan dasar yang kuat dalam evaluasi pencapaian kompetensi dan efektivitas pembelajaran di SMK Bina Wisata Lembang. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bisa kita lihat bahwa sebanyak 90% soal tergolong valid dan 10% soal tergolong tidak valid. Soal yang valid adalah soal yang mampu mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur sesuai dengan pembelajaran. Validitas soal menunjukkan bahwa soal tersebut relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Dalam soal yang valid, instruksi yang diberikan harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa, sehingga mereka dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka. Tingkat kesulitan soal juga harus tepat, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit, agar dapat mencerminkan kemampuan siswa secara akurat.
Berikutnya, hasil uji coba reliabilitas soal. Hal yang dilakukan jika ingin melihat hasil koefisien yang stabil dan konsisten pada soal, diperlukan uji reliabilitas. Hasil dari pengujian yang dilakukan dari reliabilitas soal, yakni sebesar 0,62. Adapun hasil dari 0,62 didapatkan dengan pengujian menggunakan rumus alpha-Cronbach. Tentang rentang nilai alpha-Cronbach adalah alpha lebih kecil dari 0,50 reliabilitas rendah, 0,50 lebih kecil dari alpha lebih kecil dari 0,70 reliabilitas moderat. Alpha lebih besar dari 0,70 maka reliabilitas mencukupi. Alpha lebih besar dari 0,80 maka reliabilitas kuat, alfa lebih besar dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Berikut adalah tabel hasil analisis reliabilitas. Selanjutnya yaitu hasil uji tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran butir soal pilihan ganda adalah salah satu analisis untuk menentukan sejauh mana sebuah soal dianggap mudah, sedang, atau sulit bagi peserta tes. Uji ini penting untuk memastikan bahwa soal-soal dalam sebuah tes memiliki variasi yang seimbang sehingga bisa mengukur kemampuan siswa secara tepat. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal pilihan ganda bisa menggunakan rumus indeks kesukaran atau P, yaitu P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab benar butir soal tersebut, dan JS adalah jumlah total siswa yang mengikuti tes. Tingkat kesukaran butir soal perlu diperhatikan karena soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit tidak akan memberikan informasi yang cukup untuk membedakan kemampuan siswa dengan baik. Soal yang ideal dalam tes umumnya memiliki tingkat kesukaran sedang, yaitu P antara 0,31 sampai 0,70. Karena soal ini dapat lebih efektif dalam membedakan siswa yang memiliki pemahaman lebih baik dari yang kurang. Dengan demikian, uji tingkat kesukaran memberikan gambaran tentang apakah sebuah soal dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dengan proporsi yang seimbang dan akurat. Berdasarkan uji tingkat kesukaran yang saya sudah lakukan, terdapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, sukar jumlahnya 2 soal dengan persentase 20%, kriteria sedang jumlah soal ada 5 soal dengan persentase 50%, dan kriteria mudah ada 3 soal dengan persentase 30%. Nah, selanjutnya ada daya pembeda soal. Daya pembeda soal ini adalah kemampuan suatu soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nilai yang merepresentasikan perbedaan ini disebut dengan indeks diskriminasi atau D. Sama seperti indeks kesukaran, nilai dari indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 hingga 1. Namun yang membedakan adalah bahwa indeks diskriminasi dapat memiliki tanda negatif, sedangkan indeks kesukaran tidak. Tanda negatif pada indeks diskriminasi muncul jika soal tersebut menghasilkan hasil yang terbalik, di mana siswa yang berkemampuan tinggi salah menjawab dan siswa yang berkemampuan rendah justru menjawab dengan benar. Apabila suatu soal dapat dijawab dengan benar oleh baik siswa yang pandai maupun yang kurang pandai, bahwa soal tersebut dianggap kurang baik karena tidak memiliki kemampuan untuk membedakan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Begitu pula jika semua siswa baik yang pandai maupun yang kurang pandai tidak dapat menjawab soal dengan benar, maka soal itu juga dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Soal yang ideal adalah soal yang hanya dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai. Dalam uji daya pembeda, peserta tes biasanya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas atau upper group yang terdiri dari siswa berkemampuan tinggi dan kelompok bawah atau lower group yang terdiri dari siswa berkemampuan rendah. Nah, di sini saya sudah mencantumkan tabel kriteria daya pembeda dengan nilai 0,40 atau lebih yaitu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 baik, 0,20 sampai 0,29 cukup perlu perbaikan, dan 0,19 ke bawah yaitu kurang baik. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan pada butir soal pilihan ganda tersebut, itu didapatkan kriteria sangat baik dengan jumlah 3 soal dengan presentasi 30%, kriteria baik dengan jumlah soal 2 dengan presentase 20%, kriteria cukup dengan jumlah soal 2% dengan presentase 20%, dan terakhir soal dengan kriteria kurang baik terdapat 3 soal dengan persentase 30%. Nah, hasil analisis tersebut saya dapatkan dengan rumus D sama dengan upper group dikurangin lower group per skor maksimum, seperti itu. Yang terakhir yaitu hasil analisis pengecoh soal. Daya pengecoh soal dalam soal pilihan ganda merujuk pada kemampuan suatu soal untuk menilai pemahaman dan pengetahuan siswa dengan efektif. Dalam konteks ini, daya pengecoh adalah unsur-unsur dalam soal yang dirancang untuk membuat siswa berpikir kritis dan tidak mudah memilih jawaban yang salah. Berikut adalah rumus daya pengecoh soal, yaitu daya pengecoh sama dengan jumlah siswa yang memilih pengecoh per jumlah total siswa dikali 100%. Nah, dengan rumus tersebut, saya menganalisis dan daya pengecoh soal dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu persentase diterima 90% dan tidak diterima sebanyak 5%. Nah, kesimpulannya adalah evaluasi proses belajar mengajar dapat dilakukan melalui tes yang distandarisasikan atau buatan guru. Penilaian di SMK Bina Wisata Lembang melibatkan 15 siswa kelas 11 OTKP untuk menguji validitas soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Dari 10 soal dianalisis, terdapat 1 soal yang dinyatakan tidak valid dan 9 soal valid. Dengan reliabilitas keseluruhan mencapai 0,62, menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Analisis tingkat kesukaran mengungkapkan 20% soal sulit, 50% sedang, dan 30% mudah. Sementara daya pembeda soal menunjukkan 30% berkriteria sangat baik, 20% baik, 20% cukup, dan 30% kurang. Dengan 95% soal diterima dan 5% soal ditolak.
sebagai daya pengecoh. Hasil penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pembuatan soal agar lebih efektif dalam mengukur kemampuan siswa, yaitu ke tingkat yang lebih tinggi seperti HOTS. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.